Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi. Nah, teman-teman Bapak Ibu, soal ucapan yang disampaikan oleh seorang Rocky Gerung terhadap eh, Pak Presiden kita ya, yaitu Pak Joko Widodo, akhirnya memang betul-betul menuai banyak kecaman ya. Dan kali ini ya Pak Rudi S. Kamri di channel YouTube-nya di kanal Anak Bangsa menyampaikan bagaimana beliau ini emosi ya, marah ya, dan menyayangkan ya apa yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung terhadap Pak Presiden ya, sampai Pak Rudi S. Kamri mengatakan ini memang kurang ngajar ini si Rocky Gerung teman-temannya. Jadi memang ya jelas saja, artinya kalau kita menyampaikan sesuatu itu ya sampaikan dengan sopan. Beberapa kali saya sampaikan ya, artinya ya apalagi dia ini menyampaikan sesuatu kata-kata yang betul-betul tidak senonoh gitu ya, mengatakan presiden itu bajingan, tolol dan sebagainya ya kan. Jadi ini tentunya membuat banyak orang tidak enak ya dengan seorang Rocky Gerung dengan penyampaiannya atau ucapan yang seperti itu. Oke, dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana yang mau disampaikan oleh seorang Pak Rudi S. Kamri di sini ya, dan ini dia videonya. Cuma memang yang membuat saya tersentak itu adalah Rocky Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar. Dia mengatakan presiden itu seperti bajingan tolol, bajingan pengecut. Banyak hal yang tidak layak diucapkan oleh seorang siapapun bentuknya lah kepada publik. Apalagi kepada kepala negara. Pada saat satu telunjuk menunjuk orang lain, 4 jari yang lain menunjuk dirinya sendiri. Inilah cermin dari kualitas orang Rocky Gerung. Kualitasnya seperti itu. Oke, kita akan coba lihat saja ya. Sebentar teman-temannya, kita akan tunggu. Ya, kita akan lanjut saja ya. Ini dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Ya. Sahabat Indonesia, ada video beredar orasi dari Rocky Gerung di hadapan massa buruh atau pengurus buruh, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu kapan ini terjadi, tapi ini baru-baru saja karena kelihatannya Rocky Gerung ini diundang di Asosiasi Buruh untuk persiapan aksi mereka tanggal 10 Agustus tahun 2023. Entah aksi apa yang akan mereka lakukan. Dalam orasi kepada para buruh ini, Rocky Gerung seperti biasa. Tidak aneh sebetulnya. Dengan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal, mencoba mengkait-kaitkan semua permasalahan di negeri ini dan menunjuk kesalahan hanya pada sosok seorang Jokowi, ini sebetulnya bukan hal yang baru. Cuma memang yang membuat saya tersentak itu adalah Rocky Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar. Ya, betul sekali ya. Dia mengatakan presiden itu seperti bajingan tolol, bajingan pengecut. Ya, ya. Banyak hal yang tidak layak diucapkan oleh seorang siapapun bentuknya lah kepada publik. Betul sekali. Apalagi kepada kepala negara. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan Rocky Gerung ini adalah cermin dari siapa dirinya. Kalau dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah bajingan tolol, mungkin memang dianya yang bajingan tolol, dianya yang bajingan pengecut. Ya, bisa jadi. Jadi sebetulnya pada saat satu telunjuk menunjuk orang lain, 4 jari yang lain menunjuk dirinya sendiri. Ya. Inilah cermin dari kualitas seorang Rocky Gerung. Kualitasnya seperti itu. Supaya dia laku, supaya dia masih eksis, dia menggunakan diksi-diksi yang kasar, yang nyeleneh, yang tidak lazim, yang sangat biadab,
di hadapan publik yang membayar dia, Ya, ya. sehingga dia dapat nama. Nanti kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang melaporkan dia, lalu dia dicokok, lalu dengan mudahnya dia membuat narasi seolah-olah rejim Jokowi sangat otoriter, membungkam kebebasan berpendapat. Ini kan somplak. Otaknya sudah kentir. Kenapa? Dia dengan mudah menjelek-jelekan orang lain, melontarkan fitnah dengan bahasa-bahasa kasar, tapi dia tidak mau disentuh hukum. Padahal negeri ini bisa teratur, terkendali, karena ada aturan hukumnya. Pada saat seseorang menghina, memfitnah, kemudian menimbulkan rasa ketidaksukaan pada orang lain, apalagi ini seorang presiden, kepala negara, lalu seolah-olah dia berlindung di balik kebebasan berpendapat. Ini kan orang yang somplak pikirannya. Ya, jadi saya juga setuju ya, artinya bolehlah ya, boleh kita menyampaikan sesuatu ya, bahkan mengkritik seseorang, siapapun itu. Tapi kita jangan merendahkan ya, kita jangan apa namanya tidak menghargai orang yang kita kritisi begitu loh. Ya kan? Jadi bisa aja karena kita kan negara demokrasi, jadi kita boleh bebas ya untuk berekspresi, bebas untuk berpendapat gitu ya. Tapi tetap saja pada koridornya bahwa kita jangan menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh. Apalagi ini seorang presiden gitu ya, dihina begitu, direndahkan begitu oleh seorang Rocky Gerung, maka saya pikir apa yang dilakukan oleh beliau ini memang tidak perlu ya untuk ditiru dan memang tidak terpuji ya. Artinya bahwa jangan-jangan nanti kalau misalnya ini dibiarkan terus terjadi, ya maka orang-orang yang lain juga mungkin nanti yang bisa akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung. Maka saya pikir kalau kemarin-kemarin apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh termasuk Habib Kribo juga kemarin saya bagikan ya bahwa memang Rocky Gerung ini memang harus dipanggil gitu ya. Kalau boleh ya ditangkap, ditahan gitu ya, diberikan pembelajaran lah ya, bukan dipenjara. Kalau memang pun nanti dipenjara ya itu haknya apa namanya kepolisian ya, tapi artinya ya kita tentunya menunggu bagaimana nanti tanggapan dari para pihak yang berwenang memberikan pembelajaran lah untuk seorang yang namanya Rocky Gerung ini ya. Oke, kita akan lanjut saja teman-teman ya. Kalau Rocky Gerung menghindar dari upaya hukum karena apa yang sudah diomongkan, berarti dia pengecut, biangnya pengecut. Kalau dia berani mempertanggungjawabkan ucapannya, dia harus berani menanggung semua akibatnya. Jangan dia berlindung di balik demokrasi, kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat itu ada rambu-rambunya, ada koridornya. Tidak bisa kita atas nama kebebasan berpendapat melontarkan fitnah, melontarkan caci maki kepada orang lain, apalagi ini kepala negara dengan seenak udelnya sendiri. Bagi saya ini cermin kefrustasian seorang Rocky Gerung dan kelompok barisan sakit hati yang mengundang mereka terhadap situasi yang dia tidak mampu melakukannya. Pertanyaannya, apa sih kontribusi Rocky Gerung buat negara ini? Selain menciptakan kegaduhan-kegaduhan, tidak ada. Apa kontribusinya buat bangsa ini? Demokrasi telah dirusak oleh Rocky Gerung. Lalu apa yang kita harus ikuti dari orang seperti ini? Jadi saya jujur mengecam keras Rocky Gerung telah melecehkan kehormatan seorang kepala negara. Katakanlah dia tidak bersetuju dengan kebijakan Presiden Jokowi, tidak boleh menimbulkan fitnah. Seolah-olah Presiden Jokowi sengaja ingin menggagalkan pemilu, memperpanjang kekuasaannya. Ini kan tuduhan-tuduhan palsu yang basi, yang dari dulu diutarakan oleh kelompok-kelompok oposisi. Pada kenyataannya,
Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya pelaksanaan dari pemilu tahun 2024. Jadi tuduhan-tuduhan ini kan diproduksi terus dan diamplifikasi dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar dan biadab dari mulut seorang Rocky Gerung. Saya mengerti kalau ada berbagai kelompok yang hari ini melaporkan Rocky Gerung di Mabes Polri, layak, patut orang seperti ini dipidanakan supaya ada efek jerah. Kalau polisi tidak menindak dan tidak menindaklanjuti laporan-laporan polisi terhadap Rocky Gerung, jadi nanti apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dianggap tidak masalah, dianggap benar, lalu akan diikuti oleh orang lain. Betapa gaduhnya negeri ini dengan caci maki di ruang publik. Pendidikan apa yang harus kita sampaikan pada generasi milenial, Gen Z, dan generasi Alpha yang baru tumbuh ini, kalau narasi di ruang publik begitu kotor dan menyijikkan seperti mulut dari Rocky Gerung. Jadi saya mendorong aparat kepolisian untuk menindaklanjuti semua laporan terkait hal ini. Jadi kepada Polri, jangan takut dianggap membungkam kebebasan berpendapat atau demokrasi, karena ini sudah di luar koridor kebebasan berpendapat dan demokrasi. Polri harus berani dan teguh melindungi kehormatan kepala negara, karena Polri di bawah presiden, di bawah kepala negara. Dan Polri mempunyai tugas menegakkan hukum, menegakkan tertib masyarakat. Jangan sampai ruang publik kita dicemari dengan kalimat-kalimat yang biadab, kalimat-kalimat jahat seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung kepada Pak Jokowi. Jadi ini bukan tentang Jokowi, ini tentang kehormatan kepala negara. Dan saya pribadi mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Dan Polri harus sadar mayoritas rakyat Indonesia dari 275 juta rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya Polri untuk menegakkan hukum, menegakkan tertib di masyarakat. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Oke, dan itu teman-temannya tadi kita sudah melihat beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri di sini bahwa Rocky Gerung ini justru biadab gitu ya, karena memang dia seperti nggak berpendidikan gitu ya, menyampaikan sesuatu narasi yang hanya bermaksud seperti merendahkan atau malah melecehkan seorang kepala negara, yaitu Pak Presiden Joko Widodo ya. Bahkan kalau kita tadi sempat mendengarkan, beliau juga sempat menyampaikan bahwa ya Rocky Gerung ini harus segera dihukum, ya ditahan ya, bahkan sampai berpesan kepada Pak Kapolri jangan takut kalau misalnya dikatakan seorang pembungkam ya, artinya bahwa memang ya yang namanya keadilan harus tetap ditegakkan. Artinya bahwa orang-orang seperti Rocky Gerung yang selalu saja menyampaikan hal-hal yang sepertinya mempunyai benih-benih kebencian ya terhadap seorang Presiden Joko Widodo, maka hal ini memang harus dituntaskan, harus diusut begitu teman-temannya, agar ini menjadi efek jerah kepada yang lain. Jangan sampai nantinya ke depan ada orang-orang yang masih saja ya melakukan pelecehan atau penghinaan-penghinaan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung. Sekian saja untuk video saya kali ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.